Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Fide dan kakak-kakak yang lainnya di acara Galeri Bible Kids. Yeay! Gimana nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik seperti kakak-kakak yang ada di sini. Oke? Nah, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Kakak akan memimpinnya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Pada hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami kembali. Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Yang di sana sudah siap memuji Tuhan? Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Yuk berdiri, yuk berdiri. Kita nyanyikan pujian, halo halo kawanku semua. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita menyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan
akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita udah memuji Tuhan, kita udah bergerak, kita udah nari. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk berdoa sama-sama Kak Kesha. Nanti Kak Kesha pimpin di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami masih boleh beribadah bersama-sama. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah hari ini ada yang tahu nggak ya Kak Kesha mau cerita soal apa? Pasti nggak ada yang tahu kan? Yuk jangan kemana-mana, semuanya duduk manis. Terus dengerin Kak Kesha cerita ya. Jadi pada suatu hari ada dua orang yang lagi mau bangun rumah. Wah kalau bangun rumah tuh pasti repot banget ya adik-adik. Harus ada yang nyangkul-nyangkul, ada yang ngaduk-ngaduk semen, ada yang atur-atur batu-batu. Nah adik-adik tahu nggak? Ada dua orang yang di dalam Alkitab yang lagi mau membangun rumah. Di mana ya ceritanya? Ayo kita perhatikan Alkitab kita sama-sama. Itu ada di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi ya, ada di Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Nah kita mau belajar sama-sama nih. Ada dua orang yang mau bangun rumah tapi beda banget caranya. Bedanya di mana ya? Oke, jadi waktu itu ada satu orang yang pinter. Nah orang ini dia bangun rumah, dia siapin dasar rumahnya. Dasar tuh apa sih Kak? Nah fondasi rumah. Jadi sebelum kita mau bangun rumah, kita harus punya alasnya, fondasinya, dasarnya. Harus yang kuat, yang gak gampang roboh. Yang kalau ada hujan dia gak bakal jatuh atau bakal ambruk, nggak akan. Nah jadi orang itu dia sibuk banget. Dia bikin fondasinya, dia pukul-pukulin batu nih. Duk, duk, duk. Ada satu orang lagi nih tetangganya. Tetangganya datang ngeliatin. Ih, kamu ngapain sih capek-capek bangun-bangun rumah di atas batu? Lama tahu, makan waktu tahu. Kayak aku dong, aku juga bangun rumah tapi di atas pasir. Pasti aku rumahnya lebih cepat jadi daripada kamu. Orang yang lagi bangun rumah di atas batu dia bilang kayak gini. Nggak apa-apa aku lama, yang penting nanti rumah aku pasti lebih kuat daripada rumah kamu. Nanti rumah aku pasti nggak gampang roboh. Kalau kamu cuma bangun di atas pasir, kalau hujan datang, kalau ada banjir, ntar rumah kamu hancur gimana? Kamu nggak takut rumah kamu rusak? Kata yang bangun di atas batu.
Terus kata orang tetangganya lagi nih yang bangun di atas pasir. Enggak ah, biarin aja. Yang penting rumah aku cepet selesai. Aku bakal bikin rumah aku jauh lebih bagus daripada kamu. Dan yang pasti jauh lebih cepet daripada kamu. Kata orang yang dibangun di atas batu lagi. Ya udah deh, terserah kamu aja. Yang penting aku udah ngasih tahu ya sama kamu. Kalau kamu bangun di atas pasir, rumah kamu gampang roboh. Rumah kamu gampang rusak. Nanti kalau kamu bahaya waktu lagi ada hujan dan banjir, aku udah ingetin sama kamu ya, terserah kamu aja. Orang yang bangun di atas pasir dia cuma bilang, ya udah biarin aja. Nah, orang ini bangun terus, dia sabar, dia tetap ngelakuin fondasinya, dia tetap bangun rumahnya itu pelan-pelan walaupun lama, tapi rumahnya kuat. Nah, akhirnya orang yang bangun rumah di atas pasir ini udah jadi. Terus dia ngeledekin, rumah aku udah selesai, mana rumah kamu? Orang yang bangun di atas batu lagi juga bilang, sabar ya, bentar lagi rumahku selesai kok. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, akhirnya rumah mereka sama-sama udah jadi. Wih, gak kalah keren, sama-sama bagus. Yang bangun di atas pasir, rumahnya oke. Yang bangun di atas batu juga rumahnya oke. Nah, tapi adik-adik tahu gak? Waktu itu, satu hari, satu malam, ada hujan yang datang. Deras banget. Terus ada petirnya, gedebur. Terus ada hujan lagi. Wah, orang yang tinggalnya di dalam rumah yang dibangun di atas batu, dia santai aja. Dia bilang kayak gini, wih rumahku sih gak bakal kenapa-napa ya. Kan aku bangunnya udah kokoh, udah kuat. Aku bangun di atas batu, pasti gak bakal kenapa-napa. Tapi teman-teman tahu gak? Yang bangun rumah di atas pasir nih, tetangganya waktu lagi hujan deras, waktu lagi ada petir, dia ketakutan. Teman-teman tahu gak kenapa? Pelan-pelan air masuk nih ke dalam rumahnya. Ih, dia takut. Astaga, ini gimana rumahku banjir? Aduh, ini gimana nih habis ini? Rumahku bakal kenapa-napa gak ya? Wah, dia udah takut banget nih. Tapi teman-teman tahu, bener apa yang dibilang sama orang yang bangun rumah di atas batu. Kalau ada hujan, ada petir, entar rumahnya bisa kenapa-napa loh. Wah, orang yang bangun rumah di atas pasir dia udah pusing. Aduh, gimana nih kalau rumah aku kenapa-napa? Aduh, nanti kalau rumah aku hancur gimana? Aduh, kalau rumahnya aku nanti rusak gimana? Aduh, aku nyesel harusnya waktu itu aku denger apa kata orang yang bangun rumah di atas batu. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Semuanya udah terlambat. Pelan-pelan rumahnya rusak. Fondasi di bawah rumahnya udah mulai hanyut ke bawah sama air. Wah, dia menangis. Gimana ini rumahku? Kalau rumahku hancur, aku tinggal di mana? Aku nggak bisa kemana-mana. Ya, apa yang terjadi kemudian teman-teman? Udah nggak bisa. Dia nggak bisa bangun rumahnya lagi kalau misalnya lagi musim hujan. Dia menyesali perbuatannya. Harusnya dia dengar-dengaran sama tetangganya. Itu juga teman-teman yang diajarin di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang ditulis di Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Di situ teman-teman bisa lihat. Di ayat yang ke-24 di situ udah ditulis. Siapa yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia adalah orang yang pintar, orang yang bijaksana. Tetapi kalau dia gak mendengar dan gak melakukan apa yang Tuhan Yesus bilang, dia adalah orang yang bodoh. Nah, kita bisa lihat dari contoh dua orang ini. Satu orang yang sabar, orang yang mau bangun dasar yang benar, mau bangun rumah yang kokoh. Dia taat ngelakuinnya, dia ikut prosedurnya, dia ikut step by step cara-cara bangun rumah yang benar. Nah, orang yang satu karena dia mau cepet, ya udah dia bikin aja di atas pasir. Dia nggak mikir ke depannya bakal kayak gimana. Akhirnya teman-teman sendiri udah denger kan, yang satu rumahnya rusak, yang satu rumahnya masih bagus, masih kokoh walaupun ada hujan, ada petir, ada badai. Wih, rumahnya tetap kokoh, tetap berdiri tuh, rumahnya tetap bagus. Nah teman-teman, kita mau belajar apa coba sore hari ini? Kalau firman Tuhan nasihatin kita, ngasih tahu kita harus bikin seperti apa, kita harus belajar taat dan dengar-dengaran juga kita harus belajar untuk ngelakuin. Nggak cuman apa yang dibilang sama Tuhan, tapi apa yang dibilang sama mama, sama papa, sama kakak, sama semua orang. Kalau ada yang nasihatin kita, ada yang kasih tahu kita untuk ngelakuin sesuatu, kalau itu untuk kebaikan kita harus belajar untuk mendengar, taat,
dan melakukannya. Pasti kalian semua bisa kan? Kak Keisha juga kok sampai sekarang masih belajar untuk taat dan dengar-dengaran. Gak cuman sama mami papi, gak cuman sama kakak sama adik, tapi sama firman Tuhan. Kita semua mau kan jadi anak-anak Tuhan yang diberkati? Oke, kalau kayak gitu sampai sini dulu ya ceritanya Kak Keisha. Sampai jumpa lagi, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami sudah boleh mendengar cerita firman Tuhan. Kami juga boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat melakukan setiap apa yang diperintahkan kepada kami dengan hati yang bersukacita dan tidak bersungut-sungut agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan lagi ya. Ayat hafalan hari ini terambil dalam Yakobus pasal 1 ayat 22a. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Satu kali lagi ya. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah diberkati ya oleh ceritanya. Saat ini kita akan menyanyikan pujian Dua Macam Dasar. Kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Kakak akan memimpinnya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami telah selesai dalam sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati setiap kami dalam setiap cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, terus saksikan Galeri Bible Kids. Yeay, sampai jumpa minggu depan.